Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kembali lagi bersama Teh Dita di Kajol kali ini ya. Kajian online bersama Teh Dita kali ini insya Allah Teh Dita akan membahas hal-hal yang sangat ringan dan insya Allah semoga kedepannya ini akan membawa kebaikan untuk kita semuanya ya. Jadi pada kesempatan kali ini di Kajol episode ketiga, dan insya Allah Teh Dita ini akan membawakan tentang tips untuk istiqomah dalam beribadah. Masya Allah, tabarakallah. Beb Villa Soleh Soleha, tentu ya di sini tuh ada beberapa tips untuk menjaga istiqomah kita dalam beribadah. Toh bagaimana tips kita agar istiqomah setelah kita hijrah memperbaiki diri kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi ada beberapa tips yang insya Allah ya mudah-mudahan bisa diambil kebaikannya. Yang pertama adalah niat yang kuat. Nah jadi Beb Villa ini harus menetapkan niat yang tulus dan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ingatlah tujuan sejati dari ibadah kita ini hanya untuk mencari ridho Allah, hanya untuk mencari cintanya Allah ya. Kemudian yang kedua, apa sih tips untuk menjaga agar kita tetap istiqomah dalam beribadah kita? Yang kedua adalah rutinitas harian. Seperti apa sih rutinitas harian itu? Jadi kita ini harus membuat jadwal ibadah harian yang sangat konsisten ya. Kita harus menetapkan waktu-waktu tertentu untuk sholat, membaca Al-Quran, untuk berzikir, dan aktivitas ibadah lainnya. Nah kalau misalkan kita mempunyai jadwal untuk kajian, bisa mengikuti kajian online atau juga kajian offline ya, agar ilmu kita ini semakin diupdate. Semakin kita mengupdate ilmu, maka insya Allah menetapkan hati kita ini untuk selalu istiqomah ya. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman yang mendalam. Apa sih pemahaman mendalam dalam tips agar kita istiqomah ini? Nah, jadi Beb Villa kita ini harus mengusahakan ya untuk memahami makna dari ibadah yang kita lakukan selama ini. Jadi insya Allah itu akan membantu kita untuk merasa lebih terhubung lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan lebih termotivasi kita untuk tetap selalu beribadah dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat, kita harus bertambahkannya dosis. Tambahin dosisnya ya. Jadi secara bertahap tingkatkan juga jumlah dan kualitas ibadah kita ya. Misalnya membaca Al-Quran yang tadinya 1 lembar menjadi 2 lembar ya, dan lebih banyak lagi, atau dengan zikir yang lebih intens ya. Kemudian untuk sholat sunnahnya lebih ditambahin lagi ya. Misalnya jika sholat duhanya 2 rakaat ya kita tambahin lagi menjadi 4 rakaat. Jadi setiap hari selalu harus ada tambahannya, harus bertambah untuk dosis ibadah kita ya, bukan dosis obat. Masya Allah. Kemudian yang kelima, tips agar kita istiqomah dalam beribadah itu selalu mengingat kematian. Ya, ingat kematian. Jadi selalu mengingat kematian ini dan juga selalu mengingat tentang hidup di akhirat. Insya Allah ini akan membantu kita tetap fokus pada tujuan sejati ibadah kita ya. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita ini adalah ke kampung akhirat. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita nggak tahu sampai kapan, kita nggak tahu kontraknya di dunia ini sampai kapan. Makanya kita harus selalu mengingat tentang kematian dan juga kehidupan kita nanti di akhirat. Kemudian yang keenam, berdoa untuk istiqomah. Nah jangan lupa ya, kita juga harus selalu minta kepada Allah agar diberikan kekuatan dan juga keteguhan hati dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari ya. Semoga kita selalu dikuatkan. Selain kita berdoa juga, kita juga harus selalu ikhtiar agar kita tetap istiqomah dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh,
bersama komunitas. Nah, yang ini penting nih, beribadah bersama komunitas atau teman-teman dapat memberikan dukungan dan motivasi untuk kita. Jadi kita harus mencari circle orang-orang soleh kalau kita ingin menjadi orang soleh juga ya. Jadi tinggalkanlah circle atau pertemanan yang kurang baik, yang suka gibah ya, kita tinggalkan. Kita mencari komunitas yang selalu bisa mengingatkan kita untuk taat dan beribadah kepada Allah. Kemudian yang ke-8 ini, hindari dosa. Nah, usahakan untuk menjauhi dosa-dosa yang bisa merusak istiqomah kita ya. Nah, ini juga termasuk menjaga pergaulan ya, dan juga menghindari hal-hal yang mempengaruhi kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu ya, dengan menghindari dosa, insya Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita dan menuntun kita untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya ini adalah refleksi diri. Apa sih refleksi diri ini? Jadi refleksi diri ini adalah meluangkan waktu kita untuk merenung ya, untuk mengevaluasi lagi diri kita ini gitu, mengenai sejauh mana kita telah istiqomah dalam beribadah, sejauh mana kita telah melakukan ketaatan kita kepada Allah ya. Jadi itu penting meningkatkan istiqomah kita, yaitu dengan merefleksi diri. Dan yang ke-10 adalah tawakal. Masya Allah, percayalah ya bahwa kesuksesan dalam menjaga istiqomah itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah berserah diri dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan tawakal dan berserah diri, Allah itu akan membantu kita untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah ya. Masya Allah. Nah, ingatlah ya bahwa istiqomah ini adalah sebuah perjalanan bebfillah, perjalanan kita, dan ada saat-saat yang sulitnya karena iman kita ini, karena kita manusia pasti imannya kita itu akan naik turun ya. Nah, begitu juga dengan istiqomah, pasti ada saat-saat yang sulitnya. Jadi untuk teman-teman yang baru aja hijrah, tetaplah berusaha dengan tekad dan semangat yang kuat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kita untuk mencari ridho dan untuk mencari cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Nah, itu dia untuk kajol kita kali ini. Mudah-mudahan tips untuk istiqomah kita ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil kebaikannya. Ya, kalau misalkan ada beberapa kebaikan yang bisa diambil, silahkan diambil, karena semua ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan ada dalam penyampaian ini ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan, dan itu adalah murni dari saya sendiri ya. Masya Allah, tabarakallah, wallahu alam bisawab. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Kalau misalkan rasa video ini bermanfaat, silakan like dan share. Terima kasih kepada bebfillah yang selalu mengikuti kajol bersama Teh Dita. Alhamdulillah udah dimasuk di episode ketiga. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan memberikan kita umur lagi sehingga kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.